Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan juga keberkahan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring pada siang hari ini. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat walau berada di tengah pandemi corona saat ini. Dan semoga kalian selalu semangat untuk belajar walaupun harus melalui daring. Sebelum kita masuk pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai APBN dan APBD. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan fokus membahas materi mengenai APBN. Nah, adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ada 5. Yang pertama yaitu mengenai pengertian APBN. Yang kedua, mengenai fungsi dan tujuan APBN. Yang ketiga, mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Kemudian yang keempat, mengenai mekanisme penyusunan APBN. Serta yang kelima, mengenai pengaruh APBN terhadap perekonomian. Nah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, mengenai pengertian APBN. Berbicara tentang APBN, ataupun anggaran pendapatan dan belanja negara. Apa sih yang kalian ketahui mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara? Apakah kalian tahu apa itu APBN? Nah, APBN ini adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, peran pemerintah di dalam perekonomian nasional ini adalah dengan adanya penyusunan APBN. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 bahwa keuangan negara merupakan kewenangan dari pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaannya yang nantinya dapat mempengaruhi perekonomian. Nah, penyusunan APBN ini didasarkan ataupun diusulkan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kemudian bunyi ayat 2-nya yaitu rencana ataupun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kemudian bunyi ayat 3-nya adalah apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Nah, maksudnya adalah bahwa dalam penyusunan APBN ini disusun berdasarkan undang-undang. Kenapa harus dengan undang-undang? Karena undang-undang ini adalah pedoman bagi segala peraturan yang ada. Nah, jadi dalam penyusunan APBN ini berdasarkan undang-undang yang nantinya dilaksanakan secara bertanggung jawab dan juga harus dengan adanya aspek transparansi ataupun keterbukaan yang nantinya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dalam penyusunan APBN ini diusulkan oleh Presiden yang nantinya dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD. Nah, nantinya setelah dibahas, jika Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak menyetujui rancangan APBN yang telah diusulkan oleh Presiden, maka negara ataupun pemerintah ini akan melaksanakan APBN tahun sebelumnya. Jadi kita akan tetap menerapkan APBN tahun sebelumnya. Nah, lebih singkatnya dapat dikatakan bahwa pengertian APBN ini adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR, atau dapat dikatakan juga sebagai suatu daftar yang memuat secara rinci
mengenai sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya 1 tahun. Nah, dalam penyusunan APBN ini ditetapkan berdasarkan asas berimbang dan dinamis. Maksudnya di sini adalah dari segi pengeluarannya selalu diusahakan penghematan. Kemudian dari segi penerimaan nantinya selalu diusahakan peningkatan dalam penerimaannya itu sendiri. Nah, yang nantinya akan lebih mengarahkan dana pembangunan itu kepada kegiatan yang menunjang peningkatan produksi nasional. Nah, dalam penyusunan APBN ataupun APBD ini harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang baik, di mana prinsip-prinsip penganggaran itu diantaranya yang pertama adalah adanya transparansi, kemudian yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga adanya aspek disiplin, kemudian keadilan, selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas, serta yang terakhir adalah berbasis pendekatan kinerja. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua mengenai fungsi dan tujuan APBN. Nah, berbicara tentang fungsi APBN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa APBN ataupun APBD ini memiliki 6 fungsi. Yang pertama ada fungsi otoritasi, yang kedua ada fungsi perencanaan, yang ketiga ada fungsi pelaksanaan, kemudian yang keempat ada fungsi alokasi, yang kelima adalah fungsi distribusi, dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Nah, kita bahas yang pertama mengenai fungsi otoritasi. Maksudnya adalah anggaran negara ini dijadikan dasar bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan. Gimana? Maksudnya adalah APBN ini digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan. Maksudnya adalah kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada 1 tahun tersebut. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengawasan. Maksudnya APBN ini digunakan sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ataupun tidak. Kemudian yang keempat adalah fungsi alokasi. Maksudnya di sini APBN itu digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian yang kelima mengenai fungsi distribusi. Maksudnya di sini APBN dapat menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor, bukan hanya fokus pada satu ataupun beberapa sektor saja. Kemudian yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Maksudnya di sini APBN itu digunakan sebagai alat untuk memelihara dan menjaga kestabilan perekonomian. Nah, selanjutnya mengenai tujuan penyusunan APBN itu sendiri adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya kita bahas materi yang ketiga mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Nah, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah tentu membutuhkan banyak dana. Nah, pembiayaan pembangunan ini dapat dihimpun dari sumber-sumber penerimaan atau pendapatan, di mana sumber-sumber penerimaan atau pengalokasiannya ini dapat dilihat dari susunan APBN. Nah, setiap negara tentu sangat menginginkan adanya peningkatan pendapatan nasional. Alasannya kenapa? Karena dengan adanya peningkatan pendapatan nasional, maka kemakmuran suatu negara itu juga akan meningkat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11 tentang penyusunan dan penetapan APBN, dijelaskan bahwa yang pertama, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Kemudian, APBN ini terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, pendapatan negara ini terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan hibah. Nah, selanjutnya, belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat. Kemudian yang terakhir adalah belanja negara disusun berdasarkan fungsi, organisasi, dan jenis belanja. Nah, sumber-sumber penerimaan negara dan jenis belanja negara ini sangat banyak jenisnya.
sehingga jika disebutkan satu-satu mungkin waktu kita tidak akan cukup. Nah, berikut ini saya cantumkan mengenai tabel sumber penerimaan dan jenis pengeluaran negara. Silahkan perhatikan. Menurut tabel postur APBN tahun 2008, sumber penerimaan negara itu terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan hibah. Nah, penerimaan dalam negeri ini berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan berasal dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Nah, untuk pendapatan pajak dalam negeri ini berasal dari pendapatan pajak penghasilan, di mana ada pendapatan PPh migas, kemudian ada pendapatan PPh non-migas. Lalu ada pendapatan pajak pertambahan nilai, ada pendapatan pajak bumi dan bangunan, kemudian ada pendapatan cukai, dan ada pendapatan pajak lainnya. Sedangkan untuk pendapatan pajak perdagangan internasional itu berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Nah, untuk penerimaan negara bukan pajak berasal dari pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, kemudian pendapatan negara bukan pajak ataupun PNBP lainnya, serta ada pendapatan Badan Layanan Umum ataupun BLU. Nah, untuk penerimaan sumber daya alam dibagi menjadi penerimaan sumber daya alam migas dan penerimaan sumber daya alam non-migas, di mana penerimaan sumber daya alam migas ini terdiri dari pendapatan minyak bumi dan pendapatan gas bumi. Kemudian untuk penerimaan sumber daya alam non-migas berasal dari pendapatan pertambangan minerba atau mineral dan batu bara, kemudian ada pendapatan kehutanan, pendapatan perikanan, serta ada pendapatan panas bumi. Lalu untuk pendapatan bagian laba BUMN berasal dari perbankan dan non-perbankan. Nah, selanjutnya mengenai jenis belanja negara atau pengeluaran negara. Nah, belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa, di mana belanja pemerintah pusat ini pemerintah melakukan belanja untuk keperluan kementerian negara atau lembaga, kemudian keperluan belanja untuk non-kementerian negara atau lembaga, di mana terdiri dari pembiayaan untuk pembayaran bunga utang negara, untuk membayar utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kemudian ada pengelolaan subsidi untuk membayar subsidi energi dan subsidi non-energi. Selanjutnya ada belanja hibah. Nah, untuk transfer ke daerah dan dana desa ini dibagi menjadi dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY. Nah, untuk dana perimbangan mengalokasikan untuk dan transfer umum, di mana ada dana bagi hasil atau DBH pajak sumber daya alam, kemudian ada dana alokasi umum. Nah, untuk dana transfer khusus dibagi menjadi dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Kemudian untuk dana insentif daerah itu terdiri dari dana tunjangan profesi guru PNSD, kemudian dana tambahan penghasilan guru PNSD, selanjutnya ada dana bantuan operasional sekolah, kemudian dana insentif daerah dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi. Kemudian untuk dana otonomi khusus dan dana keistimewaan khusus dan dana keistimewaan DIY, di mana untuk dana otonomi khusus ini digunakan untuk dana otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian ada dana otonomi khusus Provinsi Aceh dan ada dana tambahan otonomi khusus infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya ada dana keistimewaan DIY. Dan yang terakhir ada dana desa. Nah, untuk dapat menghitung tabungan negara atau tabungan pemerintah dapat digunakan rumus tabungan pemerintah sama dengan penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Nah, semakin tinggi tabungan pemerintah atau tabungan negara, maka akan dapat meningkatkan investasi atau penanaman modal dalam usaha sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita bahas materi mengenai mekanisme penyusunan APBN. Nah, secara skematis penyusunan ataupun mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara ini dapat digambarkan sebagai berikut. Silahkan perhatikan bagan berikut ini. Pertama-tama, pemerintah pusat ataupun presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN yang disertai dengan nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Nah, nantinya rancangan APBN yang diajukan itu akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian
dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Nah, selanjutnya DPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang nantinya dapat mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Kemudian, pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan itu dilaksanakan. Nah, jika DPR menyetujui rancangan APBN yang diajukan oleh Presiden, maka nantinya pemerintah akan menjalankan APBN yang diusulkan tersebut. Nah, APBN yang disetujui oleh DPR itu terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanjanya. Nah, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan oleh Presiden, maka nantinya pemerintah akan menjalankan APBN tahun lalu. Nah, nantinya pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Kita bahas materi yang kelima, yaitu pengaruh APBN terhadap perekonomian. APBN ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari perekonomian secara agregat. Hal ini disebabkan karena setiap perubahan yang terjadi pada variabel-variabel ekonomi makro nantinya akan berpengaruh secara besar-besaran terhadap APBN. Nah, begitupun sebaliknya, ketika ada perubahan yang terjadi dalam kebijakan APBN, misalnya kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, nantinya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Nah, adapun pengaruh dari APBN terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan ataupun moneter negara. Kemudian yang ketiga adalah menimbulkan investasi masyarakat. Kemudian yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Serta yang terakhir adalah memperluas kesempatan kerja. Nah, dengan APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh suatu negara. Alasannya kenapa? Karena dari susunan APBN itu sendiri dapat kita ketahui kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintahan negara dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, pesan Bapak, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.